Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan, yang dimana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pemahaman terhadap sistem pernapasan, siswa dapat memahami tentang sistem pernapasan, fungsi sistem pernapasan, organ-organ sistem pernapasan, dan mekanisme sistem pernapasan, serta gangguan sistem pernapasan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Nah, eh, hari ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan, yang dimana kita absen terlebih dahulu. Kasmi ada? Oke, ada. Rahmani ada? Oke, ada. Anissa ada? Oke, ada. Kemudian Norsaina? Iya, oke, ada. Yang terakhir Nur Jamilah, ada? Oke, ada. Berarti hadir semua hari ini. Nah, jadi pada hari ini kita akan bahas tentang sistem pernapasan. Nah, sebelum itu Bapak mau nanya terlebih dahulu nih. Apa sih salah satu ciri dari makhluk hidup itu? Iya, benar sekali, Nur Jamilah, bernapas. Nah, jadi eh, ciri makhluk hidup itu yaitu bernapas. Nah, bernapas ini adalah proses menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi dari tubuh, atau proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel-sel tubuh serta lingkungan. Nah, di udara ini banyak terkandung macam-macam gas seperti nitrogen, oksigen, dan juga karbon dioksida, dan juga lain-lainnya. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami, kita lanjut yang kedua, yaitu fungsi sistem pernapasan. Nah, fungsi utama sistem pernapasan ini yaitu untuk memastikan bahwa tubuh mengekstrak oksigen dalam jumlah yang cukup untuk metabolisme sel dan melepaskan karbon dioksida yang diproduksi oleh sel. Adapun fungsi sistem respirasi atau sistem pernapasan ini yang pertama itu mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, yaitu sel-sel untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua yaitu mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga, tempat terjadinya pertukaran gas dari atmosfer dengan sirkulasi darah. Kemudian yang keempat, melindungi dan menjaga mukosa, pernapasan dari dehidrasi, perubahan suhu, atau variasi lingkungan sekitar, serta mempertahankan permukaan mukosa lainnya dari invasi bakteri patogen. Kemudian yang terakhir yaitu menyediakan sensasi penciuman untuk dikirim ke saraf pusat dari epitelium saraf olfaktorius di bagian superior rongga hidung. Nah, baik. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu organ-organ sistem pernapasan. Nah, di sini Bapak mau nanya kepada Kasmia. Sebutkan salah satu organ sistem pernapasan. Iya, benar sekali, rongga hidung. Nah, jadi rongga hidung itu yaitu sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernapas. Yang dimana fungsi hidung ini sangat penting. Kemudian di dalam hidung ini terdapat bulu-bulu atau rambut-rambut halus yang fungsinya adalah menyaring kotoran dari udara yang kita hirup. Kemudian tolong kepada Kasmia sebutkan salah satu organ sistem pernapasan. Iya, benar sekali, tenggorokan. Nah, jadi tenggorokan atau paring ini berfungsi dalam sistem pernapasan seperti halnya dalam proses pencernaan. Fungsi tenggorokan ini dalam sistem pernapasan manusia sebagai penghubung. Kemudian tenggorokan ini menghubungkan rongga hidung dengan paru-paru agar proses bernapas dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kepada Rahmani, sebutkan salah satu organ sistem pernapasan. Iya, benar sekali, batang tenggorokan atau trakea.
Nah, jadi fungsi trakea ini dalam sistem pernapasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Organ ini berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Mantap. Kemudian selanjutnya Nur Jamilah, sebutkan salah satu organ sistem pernapasan. Iya, benar sekali, ada pangkal tenggorokan atau laring. Nah, laring ini berfungsi menempelnya selaput atau pita suara. Fungsi utama laring ini juga menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Pangkal tenggorokan disusun oleh beberapa tulang rawan yang membentuk yakun. Nah, kemudian pangkal tenggorokan ini dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorokan atau disebut dengan epiglotis. Nah, pada waktu menelan makanan, katup tersebut menutup pangkal tenggorokan dan pada waktu bernapas, katup membuka. Pada pangkal tenggorokan terdapat selaput suara yang akan bergetar bila ada udara dari paru-paru, misal pada waktu kita berbicara. Oke, kemudian tolong kepada Anissa sebutkan salah satu sistem organ pernapasan. Cabang batang tenggorokan, iya benar sekali, atau bronkus. Nah, jadi batang ini merupakan cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea sebelum paru-paru. Nah, bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk ke baik dari trakea ke alveolus. Nah, selain sebagai jalur masuk dan keluarnya udara, bronkus ini juga berfungsi untuk mencegah infeksi. Nah, yang keenam yaitu ada paru-paru atau pulmon. Nah, paru-paru ini merupakan organ respirasi atau organ pernapasan yang menghubungkan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah dalam tubuh vertebrata yang bernapas dengan udara. Nah, fungsi dari paru-paru ini menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mekanisme sistem pernapasan. Nah, dalam mekanisme respirasi atau sistem pernapasan ini, sederhananya dilakukan dengan menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Nah, sistem pernapasan manusia berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten atau tetap agar seluruh tubuh bekerja dengan baik. Pada saat proses respirasi atau pernapasan berlangsung, maka akan terjadi dua mekanisme, yaitu inspirasi, menghirup udara, dan ekspirasi atau menghembuskan udara. Nah, selama respirasi pernapasan, udara dari atmosfer dihirup ke dalam tubuh melalui lubang hidung yang disebut dengan inspirasi. Saat inspirasi diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Oksigen yang dihirup kemudian dibawa ke jantung dan seluruh tubuh oleh darah. Nah, sedangkan untuk proses ekspirasi, udara yang memiliki banyak karbon dioksida dilepas kembali melalui lubang hidung. Saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berrelaksasi. Volume rongga dada kembali normal dan udara keluar dari paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan lewat tenggorokan dan berakhir di rongga hidung. Nah, dalam mekanisme respirasi, pernapasan ini memerlukan kerjasama antara otot tulang rusuk, diafragma, otot dada, dan juga otot perut. Nah, sampai di sini bisa dipahami tentang organ-organ sistem pernapasan. Baik, kalau bisa dipahami kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya ini yaitu tentang gangguan-gangguan sistem pernapasan. Nah, tolong kepada Kasmia, sebutkan salah satu gangguan sistem pernapasan. Flu, iya benar. Nah, flu itu termasuk gangguan sistem pernapasan yang dimana disebabkan oleh virus influenza yang menginfeksi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, virus ini penyebabnya gangguan respirasi ini dapat menyebar melalui udara, benda yang telah terkontaminasi maupun kontak fisik dengan penderita flu. Kemudian lagi
Sainah, sebutkan salah satu gangguan sistem pernapasan. Iya, benar, faringitis. Nah, jadi faringitis ini termasuk gangguan sistem pernapasan, yang dimana faringitis ini adalah peradangan pada tenggorokan atau paring. Nah, keluhan ini disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus. Faringitis ini dapat ditangani berdasarkan penyebabnya, misalnya saja faringitis yang disebabkan oleh bakteri dapat diobati menggunakan antibiotik. Kemudian, Anissa, tolong sebutkan salah satu gangguan sistem pernapasan. Iya, benar sekali, laringitis. Nah, laringitis ini juga termasuk gangguan sistem pernapasan, yang dimana gangguan respirasi faringitis ini yaitu peradangan yang terjadi di laring atau pita suara. Nah, uh, uh, gangguan penyakit ini disebabkan oleh penggunaan laring yang berlebihan, iritasi atau infeksi, yang dimana terlalu mengeluarkan suara secara keras, kencang, dan berlebihan. Kemudian, Jamilah, tolong sebutkan salah satu gangguan sistem pernapasan. Iya, benar sekali, asma. Nah, ini asma ini juga termasuk gangguan sistem pernapasan. Asma ini merupakan gangguan respirasi atau pernapasan yang ditandai dengan peradangan pada saluran pernapasan. Nah, penyakit ini membuat saluran pernapasan mengalami penyempitan. Penyebabnya bisa karena alergi, paparan asap, polusi hingga udara dingin. Kemudian yang terakhir, Rahman ini sebutkan salah satu gangguan sistem pernapasan. Iya, benar sekali, bronkitis. Nah, jadi bronkitis ini termasuk gangguan sistem pernapasan, yang dimana terjadi ketika saluran yang membawa udara ke paru-paru atau bronkus yang mengalami peradangan. Akibatnya, gangguan respirasi ini menyebabkan penderitanya batuk berdahak. Nah, selain itu, batuk berdahak ini, gejala yang menyertai bronkitis adalah dada sesak, dadak berwarna kuning atau hijau hingga demam. Kemudian ada lagi juga gangguan sistem pernapasan yang lain seperti emfisema, pneumonia, kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini merupakan salah satu jenis kanker yang paling berbahaya dengan angka kematian yang tinggi. Nah, baik perokok aktif maupun pasif yang berisiko tinggi karena kanker paru-paru. Nah, sampai di sini bisa dipahami tentang sistem pernapasan, fungsi sistem pernapasan, organ-organ sistem pernapasan, mekanisme sistem pernapasan, dan juga gangguan-gangguan sistem pernapasan. Baik, kalau dapat dipahami, di sini Bapak ada tugas untuk kalian, yang dimana tugasnya ini secara individu. Jadi kalian kerjakan secara masing-masing, jangan ada mencontek temannya. Bapak mengharapkan kejujuran kalian semuanya. Bapak berikan waktu untuk pengerjaannya selama 1 minggu. Jadi di pertemuan selanjutnya dikumpul. Nah, soalnya nanti Bapak kirim di WA group. Kemudian sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini tentang sistem pernapasan. Pernapasan adalah suatu proses yang terjadi secara otomatis walaupun dalam keadaan tertidur sekalipun, karena sistem pernapasan dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Kemudian fungsi pernapasan untuk memastikan bahwa tubuh mengekstrak oksigen dalam jumlah yang cukup untuk metabolisme sel dan melepaskan karbon dioksida yang diproduksi oleh sel. Tempat terjadinya pertukaran gas, melindungi dan menjaga mukosa pernapasan, serta mempertahankan permukaan mukosa dari invasi bakteri patogen, menyediakan sensasi penciuman. Kemudian saluran pernapasan. Nah, bagian-bagian saluran pernapasan ini terdiri dari rongga hidung, tenggorokan, batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, cabang batang tenggorokan, dan paru-paru. Kemudian mekanisme pertukaran udara. Nah, pertukaran udara gas dari udara bebas ke dalam sel darah terjadi dalam alveolus dengan kapiler-kapiler darah yang dinamakan dengan pernapasan luar atau respirasi eksternal. Nah, pertukaran gas dari darah dalam kapiler dengan sel-sel jaringan tubuh yang dinamakan dengan pernapasan dalam.
Kemudian yang kelima yaitu gangguan pada sistem pernapasan, yaitu ada asma, tuberkulosis atau TBC, faringitis, bronkitis, pneumonia, emfisema, difteri. Kemudian yang terakhir yaitu kanker paru-paru. Nah, itu kesimpulan kita pada hari ini. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.